Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mencoba menghayati teks ini, itu saya kaitkan dengan penghayatan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Dan dalam wujud kasih-Nya, salah satunya adalah dengan adil. Karena ini memang agak ada juga yang punya pendapat lain yang mengatakan bahwa Tuhan itu kasih, sekaligus Tuhan yang sama adalah Tuhan yang adil. Sedangkan saya sendiri menghayati, kalau coba kita perhatikan teks-teks, maka pada dasarnya Tuhan itu adalah kasih. Dan salah satu wujudnya adalah dengan keadilan yang dikerjakan Tuhan untuk kehidupan manusia. Nah, kalau dengan menggunakan dasar itu, ketika saya membaca ini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kemudian orang menganggap bahwa Allah itu kasih, kemudian menggampangkan Tuhan, ya Tuhan kan penuh pengampunan, Tuhan kan kasih, Tuhan kan sayang sama kita. Kemudian kita hidup semau-maunya, seenak-enaknya, hidup dalam dosa, toh Tuhan nanti mengampuni. Kalau hari Minggu itu ada pengampunan, kan kita harus mengerjakan Senin sampai Sabtu berbuat dosa supaya pengampunannya semakin terasa. Itu meremehkan, itu mempermainkan, itu nggak nganggep Tuhan, gitu ya, nggak ada respect dengan Tuhan, dan dikatakan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena ditambahkan lagi, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kemudian ini kita bisa sambungkan di ayat yang ke-8 itu bahwa barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan kalau kemudian kita menghayati bahwa Allah itu kasih dengan segala berkatnya untuk kita, maka kita harus sungguh-sungguh menghayati hidup penuh dengan syukur, menjaga apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Kalau Tuhan berikan kita hidup dan kesempatan waktu untuk kita hidup, maka syukuri itu, gunakan itu sebaik mungkin untuk kehidupan yang berkualitas dalam hidup, kehidupan yang penuh dengan syukur dan memberkati orang melalui kehidupan kita. Dan kalau kemudian kita lihat konteksnya, ini tadi yang pertama ya, soal penghayatan tentang teks ini menurut penghayatan saya. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat Galatia itu konteksnya adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus, yang di sana itu ada orang-orang Yahudi maupun juga orang-orang non-Yahudi. Dan Galatia diberi penekanan kepada mereka dari Paulus bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak pernah mungkin dari perbuatan manusia, hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, ternyata dalam perjalanannya itu ada
orang-orang yang datang disebut dengan ajaran kaum Yudais itu membawa pengajaran bahwa orang-orang yang belum bersunat mereka harus bersunat supaya keselamatan itu nyata untuk mereka. Dan itu yang ditentang oleh Paulus, dikatakan itu ajaran sesat. Karena sunat dan tidak bersunat tidak mempengaruhi keselamatan. Kalaupun sekarang gereja atau kita orang Kristen bersunat, itu bukan karena alasan supaya kita selamat, tetapi karena alasan kesehatan, maka istilahnya adalah circumcision. Nah, mereka itu mengajarkan itu dan kemudian membawa jemaat itu ditarik untuk perilaku hidup dalam ketaatan hukum Taurat. Dan kalau nggak melakukan hukum Taurat, maka kamu tidak akan sempurna keselamatanmu. Itu yang terus dimainkan dan orang terseret pada ajaran itu. Dan Paulus menegaskan, itu sesat. Karena keselamatan kita hanya melalui Yesus Kristus, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita. Maka dikatakan bahwa melakukan hukum Taurat itu adalah perbuatan dagingmu. Maka kamu akan menuai bahwa kamu tidak mungkin melakukan itu, maka kamu akan mengalami persoalan. Maka yang Paulus ajarkan adalah hiduplah di dalam roh. Apa maksudnya hidup dalam roh? Kesadaran bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, hidup dalam roh itu adalah orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup dan hatinya, bukan oleh roh yang lain, roh dunia, roh ketamakan, macam-macam gitu ya, oleh hawa nafsu dan sebagainya. Kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupmu selaras dengan Roh Kudus, bukan dipimpin oleh mau-maumu sendiri. Yang berikutnya lagi, kalau kita baca secara konteks Galatia, hidup dalam roh adalah orang yang bersedia saling melayani, saling mengasihi, dan saling menolong di dalam hidup. Maka 3 hal itu, hidup dalam roh, maka kamu akan menuai hasil roh itu adalah kesadaran keselamatan kita karena Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga adalah kesediaan untuk mengasihi, melayani, menolong, mengampuni satu dengan yang lain. Kiranya kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh dalam hidup kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu sehingga kami boleh menghayati. Engkau tidak bersedia dipermainkan. Kalau kami menganggap kasih-Mu begitu besar, kemudian hidup kami seenaknya saja dalam hidup. Kalau kami menghayati Engkau penuh pengampunan, tetapi kemudian kami berperilaku dengan dosa semau-mau kami tidak respect dan kami tidak menghormati-Mu. Engkau nyatakan kepada kami, Engkau tidak bersedia dipermainkan. Kami juga menghayati secara konteks jemaat di Galatia. Mereka yang mencoba menarik-narik keselamatan melalui hukum Taurat. Kami boleh belajar keselamatan hanya mungkin dari pengampunan dan penebusan dosa dalam pribadi-Mu Yesus Kristus. Dan mampukan kami menghayatinya dan kami hidup dalam roh, menghayati akan kebenaran keselamatan dari-Mu, hidup yang menundukkan diri pada kehendak-Mu, dan bersedia melayani, menolong, dan membantu sesama kami. Mampukan kami mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.